lagi di mood ya. Saya mulai kuliahnya pagi hari ini. Untuk semuanya, selamat pagi. Bentar, oke, selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Jadi pagi hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan tentang pengelolaan spesimen, kultur dan interpretasi untuk spesimen urin dan uretra swab. Sebelum kuliah dimulai, jadi mohon di-mute dulu semua ininya ya. Wait, saya juga harus, sorry. Oke, kita mulai ya. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pagi hari ini saya mendapatkan tugas mengenai pengelolaan spesimen untuk spesimen urin, uretra swab. Selain pengelolaan spesimen juga nanti akan saya bahas tentang kultur dan juga acceptability testnya dan juga nanti interpretasinya. Oke. Ya. Ya, mungkin ini sudah kalian pernah lihat di kuliah sebelumnya bahwa untuk urinary tract infection ada pembagiannya, kita bagi menjadi uncomplicated UTI atau infeksi saluran kemih yang simple ya, tidak terkomplikasi, dan juga UTI yang complicated. Jadi kalau dilihat penyebabnya, sebagian besar penyebabnya ini adalah urinary uropathogen E. coli. Jadi jadi E. coli yang paling banyak ya. Kemudian sebagian besar sih adalah golongan Enterobacteriaceae, salah satunya juga adalah Klebsiella pneumoniae, kemudian juga disebabkan oleh bakteri gram positif. Kalau tadi tuh yang Enterobacteriaceae adalah bakteri gram negatif, sedangkan kalau yang bakteri gram positif yang banyak juga menimbulkan infeksi saluran kemih adalah Staphylococcus saprophyticus dan juga golongan Enterococcus species, dan juga sebagian kecil darinya adalah Staphylococcus aureus. Jadi dari gambar ini kalian bisa, dari grafik ini kalian bisa tahu yang paling banyak itu adalah penyebabnya adalah golongan Enterobacteriaceae, yaitu E. coli. Jadi uropathogen E. coli atau yang disebut dengan UPEC. Jadi faktor risikonya kalau untuk yang uncomplicated itu lebih banyak adalah pada wanita. Mungkin kalian sudah belajar ya kenapa wanita lebih banyak bisa terinfeksi saluran kemih, kemudian pada usia tua. Dan juga usia yang lebih muda, artinya yang masih kecil ya atau muda. Sedangkan untuk yang complicated itu risk faktornya adalah penggunaan kateter, kemudian penggunaan imunosupresan, kemudian adanya gangguan urinary tract infection, abnormality-nya, dan juga adanya penggunaan antibiotik, terutama yang tidak rasional. Ya, ini adalah resume ya dari yang tadi. Jadi hampir sama dengan yang tadi, tapi mungkin fokusnya yang ini sudah saya sampaikan adalah selain bakteri-bakteri yang tadi, yang juga yang bisa juga menimbulkan infeksi saluran kemih, tetapi less frequent, artinya lebih jarang, adalah golongan Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mobiluncus, Leptospira. Ini jadi ini adalah bakteri-bakteri yang fastidious. Fastidious itu artinya yang agak sulit untuk ditumbuhkan. Kemudian ada juga bakteri lain yang dikaitkan dengan UTI, urinary tract infection, yang terutama ada kaitannya dengan infeksi sistemik. Ya, contohnya salmonella itu juga bisa menimbulkan infeksi saluran kemih oleh karena terjadi infeksi sistemik. Ya, jadi kalau dibagi per ini ya,
apa namanya, seperti misalnya upper, urinary tract infection, misalnya acute pyelonephritis yang paling banyak adalah golongan Enterobakteri HC, kemudian subclinical pyelonephritis disebabkan oleh bakteri ini. Jadi kalian silakan baca sendiri nanti ya di grafik ini, di tabel ini. Jadi kemudian nanti yang ada kaitannya dengan swab uretra adalah infeksi-infeksi yang diduga pada uretra ya. Jadi salah satunya adalah uretritis gonokokal yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Nanti di belakang akan saya bahas bagaimana caranya mengambil spesimen swab uretra sehingga kita bisa mengisolasi bakteri yang sering menyebabkan uretritis. Jadi bisa gonokokal uretritis, ini Neisseria gonorrhoeae, ini bisa kita atur, atau misalnya Clostridial uretritis atau uretritis non gonokokal, misalnya penyebabnya adalah Chlamydia trachomatis. Nanti di belakang akan saya bahas bagaimana cara mengambil spesimennya sehingga kita bisa mengisolasi atau mengidentifikasi bakteri penyebab. Ya, sekarang kita masuk ke specimen collection, bagaimana cara mengambil spesimen, kemudian bagaimana cara transportasi. Jadi memanage spesimen untuk pemeriksaan mikrobiologi itu agak unik. Jadi mungkin saudara-saudara masih ingat pada waktu saya memberikan kuliah dulu ya, zaman dulu kuliah mikrobiologi basic block biomedik. Jadi mengambil spesimen pada pemeriksaan mikrobiologi itu sangat mempengaruhi hasil dari pemeriksaan mikrobiologi itu sendiri. Sehingga nanti kalian harus benar-benar perhatikan bagaimana cara mengambil spesimen, cara handlingnya, kemudian bagaimana cara transportasi atau membawanya ke laboratorium sehingga bisa diperiksa dan hasilnya bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, sesuai dengan blok ini, maka specimen collection dan transportation yang akan saya berikan adalah mengenai bagaimana cara mengumpulkan spesimen urin, baik pada laki-laki maupun perempuan, dan juga nanti bagaimana cara mengumpulkan spesimen swab uretra pada laki-laki. Nah, sekarang kita bahas adalah bagaimana cara mengumpulkan spesimen urin dari dari laki-laki maupun. Ya, sedikit tentang urin. Jadi sebenarnya, urin itu kalau di blast ya atau di kandung kemih itu kan seharusnya dia, steril, ya. Walaupun ada sedikit mungkin kontaminasi dari bawah, tapi biasanya dia akan keluar karena adanya mekanisme flush out dari, produksi urin itu sendiri. Nah, yang harus diperhatikan adalah, ini juga adalah dasar dari pengambilan spesimen yang sudah pernah saya berikan dulu. Jadi, pengambilan spesimen urin itu harus memperhatikan mengurangi kontaminasi mikroorganisme yang sifatnya mungkin flora normal di sekitar tempat keluarnya urin tersebut. Biasanya, mikroorganisme yang mengkontaminasi spesimen urin itu berasal dari daerah sekitar uretra misalnya, ataupun kalau pada wanita biasanya adalah dari anusnya ya. Jadi makanya pada waktu mengambil spesimen urin, terutama urin pancar tengah, nanti akan saya bahas, itu harus benar-benar diperhatikan bagaimana caranya meminimalisir terjadinya kontaminasi dari mikroorganisme yang ada di sekitar tempat keluar dari urin tersebut. Nah, hal lain juga yang harus diperhatikan pada waktu mengirim spesimen nanti adalah bahwa kalian semua harus mengisi lembar permintaan dan juga label dengan benar. Di lembar permintaan itu, kalian harus menuliskan gejala apa yang dirasakan oleh pasien sehingga kita perlu melakukan pengumpulan spesimen untuk pemeriksaan kultur urin atau pemeriksaan mikrobiologi. Karena nanti kalau kita sudah ada gejala ataupun tanda yang diberikan di lembar permintaan itu sangat memudahkan bagi kami mikrobiologi klinik untuk memberikan interpretasi hasilnya itu apakah signifikan atau tidak sebagai agent atau sebagai penyebab dari infeksi saluran kemih. Jadi harus diingat ya, jadi tidak hanya spesimen dan identitasnya saja, tetapi juga harus ditulis gejalanya dan juga antibiotik apa yang telah diberikan kepada pasien. Ya,
Mmm, jadi kalau pengambilan spesimen itu juga, harus disesuaikan dengan keadaan klinis pasiennya ya. Jadi kalau pasiennya memang tidak bisa berkemih secara normal, jangan minta pancar tengah, tapi pakailah dengan menggunakan kateter ya. Jadi jangan dipaksa, orangnya udah nggak bisa berkemih terus kalian paksa pokoknya harus gunain pancar tengah, itu nggak bisa. Jadi harus disesuaikan metodenya sesuai dengan keadaan klinis pasien. Nah, kalau untuk volumenya paling tidak itu 10 mililiter. Kemudian kalau untuk misalnya kita kecurigaan ada infeksi oleh karena Mycobacterium, misalnya TB ginjal ataupun jamur, maka kita, perlu mendapatkan spesimen 20 mililiter. Kalau untuk, TB ginjal, renal tuberkulosis, kita biasanya minta spesimen di pagi hari selama 3 hari, minimal 3 hari berturut-turut. Ya, tadi kita, misalnya kita sudah ambil spesimennya, maka pengambilan spesimennya juga harus menggunakan, wadah atau kontainer yang tepat. Jadi harus menggunakan kontainer yang steril tentunya. Steril artinya, apa namanya, dipastikan tidak adanya kontaminasi dari mikroorganisme, kemudian leak-proof. Leak-proof itu artinya tidak mudah bocor, sehingga kalau misalnya kalian ingin mendapatkan spesimen urin, ambillah kontainer seperti ini ya. Jadi harus yang screw cap kepalanya, tidak boleh kepalanya itu yang flip top. Kalau ini kan screw cap tinggal diputer, dia akan tight, tertutup dengan tight ya, atau dengan kencang. Kemudian eh, seperti halnya pemeriksaan mikrobiologi lainnya, prinsipnya adalah as soon as possible. Jadi ambil spesimennya sekarang dibawa ke laboratorium. Delay waktu dari pengambilan sampel sampai di laboratorium untuk diperiksa itu adalah maksimal 2 jam pada suhu ruang. Jadi kalau misalnya, tempatnya agak jauh, misalnya lab-nya, maka harus disimpan pada suhu 4 derajat Celcius atau dalam refrigerator. Ingat ya, 4 derajat Celcius. Bukan 0, bukan -20. Jadi harus disimpan pada 4 derajat Celcius itu maksimal 24 jam. Jadi kalau misalnya labnya lumayan jauh, ngambilnya malam misalnya, jadi bisa disimpan di suhu 4 derajat Celcius, kemudian keesokan harinya dibawa ke laboratorium. Nah, pada waktu bawa ke laboratorium mikrobiologi juga tidak boleh pakai tas kresek ya. Jadi harus bawanya pakai full box, jadi harus 4 derajat Celcius. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah bahwa pengambilan spesimen urin itu tipenya banyak. Ada yang namanya midstream urin atau MSU, atau disebut juga clean catch urin, atau disebut juga sebagai urin pancar tengah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah urin kateter, kemudian tipe yang lain adalah urin aspiration. Nah, untuk transportasinya seperti yang saya sampaikan tadi, prinsipnya untuk semua pemeriksaan kultur dengan menggunakan spesimen biologis itu harus, sampai di laboratorium secepat mungkin, jadi as soon as possible. Mengapa demikian? Karena kita berusaha mengurangi adanya overgrowth atau adanya, kondisi di mana bakteri atau mikroorganisme itu mati sebelum diperiksa. Nah, dalam hal ini kalau urin itu adalah media yang baik sekali untuk pertumbuhan bakteri, sehingga tidak menyimpannya atau tidak dengan baik, maka akan terjadi overgrowth. Jadi bakterinya misalnya jumlahnya mestinya 100, tapi karena kalian menyimpannya pada suhu ruang, jadi kan bakterinya tumbuh tuh yang 100 yang sebenarnya tidak signifikan, akhirnya dia bertambah banyak dalam waktu lebih dari 2 jam menjadi 10⁵, maka seakan-akan pasiennya itu sakit, padahal tidak, gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya mengambil spesimen urin, sekarang ambil kemudian segera dibawa ke laboratorium mikrobiologi untuk kultur urin. Nah, kalau misalnya labnya agak jauh, maka delay ataupun keterlambatan membawa spesimen itu hanya diperkenankan itu 2 jam.
dari diambil. Jadi 2 jam dari 2 jam dari diambil, misalnya sekarang diambil 2 jam, maksimal 2 jam itu sudah diperiksa. Kalau misalnya kalian ragu untuk ini kira-kira 2 jam atau tidak, maka harus disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan transportasinya pun juga harus pada suhu 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius ini penyimpanannya tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi dalam waktu 24 jam sudah harus diperiksa di laboratorium mikrobiologi. Ya, sekarang kita melihat bagaimana cara pengambilan urin clean catch atau urin pancar tengah untuk wanita. Jadi nama untuk urin pancar tengah atau midstream urin atau clean catch urin itu sama ya. MSU atau clean catch atau urin pancar tengah itu sama terminologinya ya. Nah, yang mungkin kalian sering dengar adalah urin pancar tengah. Kalau urin pancar tengah itu bukan karena urinnya memancar di tengah ya, bukan. Ya, kalau laki mungkin bisa tengah-tengah, kalau perempuan bisa kebayangkan kalau gimana caranya tengah-tengah, agak sulit ya, karena pasti kemana-mana. Jadi, yang dimaksud dengan urin pancar tengah itu adalah kalau kalian misalnya berkemih, sepanjang periode berkemih itu dibagi 3 periode, 3 masa waktu, maka urin yang ditampung itu adalah sepertiga yang saat dikeluarkan, tengah-tengah dikeluarkan. Jadi bisa dilihat dari gambar ini ya. Nah, tips dari saya, kalau misalnya sulit menjelaskan kepada pasien, gunakanlah gambar ini. Pasien itu pasti akan lebih mengerti. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa urin pancar tengah ini kan pasiennya dia mengeluarkan sendiri. Jadi harus dipastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi dari daerah sekitar perineum ataupun periuretra. Bagaimana caranya meminimalisir kontaminasi? Caranya meminimalisir kontaminasi adalah dengan cara kita melakukan pembersihan di sekitar periuretra ataupun di perineum. Jadi harus dipastikan bahwa pasiennya itu sudah membersihkan atau bisa dengan air dan sabun atau dengan tisu yang steril. Jadi kalian bisa berikan ke pasiennya tisu untuk kemudian pasiennya membersihkan di sekitar periuretranya. Kalau wanita biasanya harus dibuka labianya ya, labia mayornya harus dibuka supaya benar-benar bersih, baru kemudian berkemih. Nah, secara runut seperti ini ya. Jadi pertama sarankan ke pasiennya cuci tangan dulu. Ya harus cuci tangan. Apakah cuci tangannya pakai hand rub ataupun cuci tangannya pakai air mengalir dan sabun. Nah, setelah itu berikan ke pasien kontainernya. Tadi kita kan sudah sepakat ya di depan kontainernya itu harus kontainer yang screw cap, tidak boleh yang flip top. Kalau flip top tuh tahu ya, kebayang ya yang bunyi pluk gitu kalau bisa dibuka. Kalau yang screw cap kan tidak. Jadi harus diberikan kontainer yang screw cap. Kemudian sampaikan ke pasiennya bahwa pada saat membuka kontainer tidak boleh menyentuh lidnya, tutupnya, dan juga di daerah putaran tutupnya. Nanti otherwise flora normal kulit tangan si pasien yang akan teridentifikasi di sana. Jadi pastikan jangan menyentuh bagian dalam dari tutup dan juga di bagian badan kontainer yang ada ulirnya. Karena itu nanti bisa menyebabkan kontaminasi. Nah, kemudian yang ketiga, ini untuk perempuan ya. Sampaikan kepada pasien untuk membuka labia mayoranya. Jadi dibersihkan dulu di daerah periuretralnya dan membersihkannya itu tidak boleh naik turun ya. Seperti gambar kan bisa dilihat tuh. Ini harus satu arah ke bawah. Nggak boleh naik turun tuh nggak boleh. Nanti E. coli yang ada di sekitar anus nanti malah naik ke uretra, bahaya. Akan terjadi infeksi atau pada saat kita menginterpretasi hasil bisa aja E. coli yang dari anus yang kita dapat gitu ya. Nah, kemudian sarankan kepada pasien setelah membersihkan secara seksama, sampaikan kepada pasien untuk berkemih. Ya, berkemih, tapi berkemih dulu sebentar, kemudian ditahan, pada saat ditahan setelah berkemih sebentar itu kemudian ditampung urinnya. Nah, itu makanya disebut urin pancar tengah. Setelah itu baru kemudian sebelum rasa berkemihnya selesai dan volume urinnya cukup ya, selesaikan untuk mengumpulkan spesimen, baru kemudian sisanya silakan dibuang urinnya, maksudnya berkemihnya dilanjutkan sampai habis selesai, kemudian tutup
kontainernya yang sudah berisi urin, kemudian letakkan pada baki biasanya ya, baki khusus untuk spesimen urin, kemudian cuci tangan dengan air dan sabun. Ingat ya, habis mengumpulkan spesimen ini tidak boleh pakai alkohol, hand rub. Jadi harus air mengalir dan sabun. Kenapa harus pakai air mengalir dan sabun? Karena supaya bersih. Seperti yang kalian ketahui, kalau hand rub itu kan untuk meratakan ya, kalau misalnya tangannya isi urin, kalian sudah cuci pakai hand rub, nanti urinnya rata di seluruh tangannya ya. Jangan ya, jadi pakai sabun dan air mengalir. Kemudian nanti serahkan kepada petugas. Nah, kalau untuk laki-laki lebih gampang ya, lebih kelihatan soalnya. Jadi lebih gampang, tapi prinsipnya sama, kita mengurangi kontaminasi. Kenapa? Yang ini kenapa harus kita perhatikan pokoknya tidak ada kontaminasi dari sekitar periuretra atau kulit ya. Pokoknya kulit tidak boleh ada kontaminasi dari kulit atau meminimalisir terjadinya kontaminasi. Jadi tetap dibersihkan dulu di sekitar meatus uretranya untuk mengurangi kontaminasi. Kalau misalnya laki-lakinya itu tidak disirkumsisi, maka dia harus narik preputiumnya ya. Kemudian dibersihkan secara seksama, kemudian sama juga seperti perempuan, jadi jangan begitu mau kencing langsung ditampung, enggak. Jadi dibuang dulu sedikit, dibuang dulu, artinya kencing dulu, kemudian setelah kencing sebentar, kemudian ditampung sampai jumlahnya cukup. Setelah itu baru ditampung, kan setelah ditampung sebelum rasa berkemihnya ingin selesai, hentikan menampungnya. Kemudian kencing diteruskan. Nah, setelah itu nanti kontainernya serahkan kepada petugas laboratoriumnya. Kalau laki-laki lebih gampang ya, lebih jelas gitu. Artinya lebih gampang untuk menampung. Perempuan itu yang agak sulit karena mukanya tersembunyi. Jadi harus diperhatikan sekali cara pengambilannya supaya tidak terjadi kontaminasi dari bakteri-bakteri yang berkolonisasi di distal uretra. Nah, itu tadi kalau pasiennya masih bisa mengumpulkan spesimen urin sendiri. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien di rumah sakit yang tidak bisa mobilisasi, tetapi kita perlu spesimen urinnya, maka atau untuk pasien-pasien yang tidak bisa berkemih. Ya, jadi maka kita bisa mengumpulkan spesimennya dengan menggunakan kateter. Ya, jadi dari urin kateter ini yang harus diperhatikan sekali adalah bahwa kalian tidak boleh mengumpulkan spesimen urin itu dari kateter bag atau urobag. Semoga kalian kebayang ya kateter bag atau urobag. Nah, ini biasanya kan orang pasang kateter, ini ada selangnya, nanti di bawah itu ada urobagnya di sini di bawah ya. Biasanya digantung di tempat tidur pasien. Nah, yang harus diperhatikan adalah bahwa kalian tidak boleh mengumpulkan spesimen dari kateter bag atau urobag. Karena itu kan urinnya adalah urin penampungan. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, urin itu tempat atau merupakan media pertumbuhan bakteri yang sangat baik. Sehingga kalau kita mengambil kateter bag atau urobag, itu sama dengan kita mengumpulkan bakteri yang sudah overgrowth pertumbuhannya, jadi tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga bagaimana cara pengambilan spesimen untuk kateter, spesimen urin kateter, maka pengambilannya harus dari sini ya, sampling port. Ya, sampling port. Jadi caranya selangnya diklem dulu. Jadi kan nanti dia ngalir dulu, nanti kemudian setelah ngalir diklem. Nanti kan ada produksi urin lagi, itu yang diambil supaya fresh. Ya, mengambilnya harus dari sampling port, tidak boleh mengambil dari urobag. Nanti setelah mengambil, nah sebelum mengambil juga didesinfeksi ya, di tempat sampling port juga didesinfeksi oleh alkohol supaya nanti benar-benar bersih. Setelah itu nanti spesimennya diambil, di-draw, kemudian jadi kemudian masuk ke kontainer yang sama ya. Ya, bagaimanakah tahapan-tahapan sampai kemudian ini tentang kultur urin ya, tahapan sehingga kalian bisa mengetahui, oh di spesimen urin itu ada bakteri E. coli misalnya. Terus kemudian E. coli itu dianggap signifikan sebagai penyebab. Terus bagaimana interpretasinya? Nah, ini akan saya bahas.
Ya, secara garis besar dari mikroskopis kita bisa lihat juga bahwa kalau dari spesimen urin itu kita lihat adanya bakteri atau tidak, dan juga kita lihat adanya sel darah putih atau WBC atau tidak, ada leukosit atau tidak, ya. Kemudian, nanti dari pewarnaan gram ini, kita akan lanjutkan ke, kultur. Tapi sebelum itu, ingin saya sampaikan, ini adalah beberapa, apa namanya, kondisi-kondisi yang terkait dengan piuria ya. Piuria itu artinya ada tidaknya leukosit pada urin ya. Ya untuk kultur yang digunakan adalah media yang digunakan adalah sip blood agar atau agar darah dan juga McConkey agar. Sip blood agar atau McConkey agar ini digunakan untuk kalau untuk sip blood agar itu kita biasanya bisa mengetahui misalnya, tapi dari sip blood agar kita bisa mengetahui apakah ada bakteri gram positif, gram negatif ataupun ada yeast ya. Nah, kemudian untuk McConkey agar ini kita bisa mengetahui apakah di spesimen urin itu ada gram negatif atau tidak. Nanti kalian bisa belajar Enterobacteriaceae atau E. coli itu adalah bakteri gram negatif. Jadi kalau misalnya nanti tumbuh di blood agar maupun di McConkey agar, diidentifikasi kita bisa tahu oh ini E. coli gitu ya. Jadi dua-duanya. Tapi kalau misalnya golongan Staphylococcus aureus atau Enterococcus, nah itu biasanya tumbuh Enterococcus, Staphylococcus aureus, Staph saprophyticus itu tumbuhnya hanya di blood agar. Nah, untuk loop, inoculating loop yang digunakan adalah ada yang 1 mikroliter, ada yang 10 mikroliter ya. Jadi inoculating loop-nya atau OSE atau sambungan. Kemudian nanti setelah tumbuh koloninya kita lakukan bacterial identification dan juga kita lakukan tes kepekaan bakteri terhadap antibiotik. Ya, ini adalah gambaran pertumbuhan bakteri dari urin di McConkey agar. Ya. Jadi setelah dari spesimen urin kemudian dilihat secara mikroskopis, kemudian ditumbuhkannya pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius selama 24 jam aerobik, nanti akan tumbuh nih. Nah, koloni yang tumbuh kemudian kita hitung dengan perhitungan tertentu dengan melihat kuadran pertumbuhan, kemudian kita bisa tentukan dia tumbuhnya 10 pangkat berapa colony forming unit, 10 pangkat berapa CFU per mililiter, terutama untuk interpretasi hasil dari spesimen urin yang midstream urin ya. Ini khusus untuk yang midstream urin. Nah, kalau misalnya pertumbuhannya itu lebih besar dari sama dengan 10 pangkat 5 CFU per mililiter untuk spesimen urin yang dari urin panjang tengah, maka kita anggap bahwa bakteri yang ditemukan itu adalah signifikan sebagai penyebab. Misalnya ditumbuhin nih, kemudian besoknya dia tumbuh 10 pangkat lebih dari sama dengan 10 pangkat 5 CFU per mililiter, maka hasil kultur itu, hasil bakteri yang ditemukan itu kita anggap signifikan sebagai penyebab. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan atau yang kita sebut dengan negatif palsu lah, atau jumlah bakterinya sedikit di urin. Kenapa sih? Padahal misalnya gejala klinisnya khas, dia kemudian ternyata bakterinya rendah jumlahnya. Mungkin pasiennya sudah dapat antibiotik, atau mungkin pasiennya minumnya banyak, terlalu banyak. Kemudian atau adanya yang seperti saya sampaikan tadi, kalau jumlah bakterinya sedikit, kemungkinan waktu mengambilnya salah ya, atau memang bakterinya hanya kolonisasi saja di sana. Kemudian ada infeksi yang hematogenus atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang fastidius atau pertumbuhannya lambat. Ya, jadi ini adalah kondisi-kondisi di mana hasil kultur urinnya kurang dari sama dengan 10 pangkat 5 dari midstream. Jadi kalau misalnya gejalanya masih ada gitu ya, gejalanya masih ada, terus kemudian tapi rendah ya, nggak 10 pangkat 5,
dari mesin urinnya. Pikirkan itu mungkin salah satunya adalah karena penggunaan antibiotik yang sedang diminum oleh pasien. Nah, setelah nanti kalian menemukan koloninya, kalian juga harus melakukan kepekaannya, tes kepekaannya terhadap antibiotik. Jadi kita pakai patokan tes kepekaannya itu berdasarkan panduan ini ya. Panduan dari CLSI, jadi panduan dari Clinical and Laboratory Standard Institute. Nah, dengan menggunakan buku ini, nanti setelah kita temukan bakterinya, kemudian kita cek susceptibilitasnya terhadap antibiotik, disantibiotik, nanti kemudian datanya kita cocokkan dengan tabel yang ada di buku ini. Nah, ini adalah skema cara melakukan tes kepekaan bakteri terhadap antibiotik atau antimicrobial susceptibility test. Jadi kalau misalnya tadi bakterinya, urinnya sudah dikultur pada media agar darah kan tumbuh tuh. Nah tumbuh, nanti ambil koloninya, terus kemudian koloninya dibuat suspensi. Misalnya suspensi yang dipakai, larutan yang dipakai adalah 0,9% NaCl atau kadang-kadang 0,45% NaCl. Nanti koloni bakteri yang diambil di sini sekitar 4-5 koloni terpisah, masukkan ke dalam larutan NaCl 0,45 atau 0,9, kemudian dibuat suspensi. Nah, suspensinya ini kemudian disesuaikan dengan standar, namanya setengah Macfarlane ya, yang ini ya. Jadi dilihat turbitnya, karena itu equal dengan 10,8. Nanti kalau misalnya sudah sesuai dengan standarnya, kemudian nanti suspensi ini ditanam di seluruh permukaan Mueller-Hinton agar. Mueller-Hinton agar ini adalah media yang digunakan untuk melakukan antimicrobial susceptibility testing. Jadi dioleskan pada seluruh permukaan hingga rata. Nah, kemudian didiamkan selama 15 menit supaya dia cairannya juga terserap semua ke agar, kemudian nanti baru letakkan ini. Ini adalah disantibiotik yang akan kita periksa. Ya, jadi dipasang dengan jarak yang cukup supaya nanti kalau ada zona hambat dia tidak mengganggu gambarnya, diameternya. Kemudian nanti setelah ditempelkan disantibiotiknya, kemudian nanti plate ini Mueller-Hinton Mueller-Hinton yang sudah ditanami dengan Mueller-Hinton yang sudah diberikan koloni yang tadi kita dapat di sini dan juga antibiotik, kemudian diinkubasi dalam waktu 16-18 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, keesokan harinya kalian lihat, biasanya kalau misalnya terbentuk zona bening di sekitar antibiotik, disantibiotik, nah itu kita anggap sebagai zona hambat antibiotik terhadap pertumbuhan bakteri yang kita tanam. Nah, ini diameternya kita ukur ya. Diameternya kita ukur, bisa menggunakan kaliper atau kita menggunakan penggaris, nih kaliper ya, atau kita pakai penggaris. Nah, diameter zona hambat itu kemudian kita catat berapa milimeter. Nah, data itu kemudian kita bandingkan dengan tabel yang ada di CLSI. Nah, ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti ditanam di Mueller-Hinton agar, kemudian jadi koloni ditanam pada Mueller-Hinton agar, kemudian nanti disantibiotiknya diletakkan di permukaan Mueller-Hinton agar yang sudah berisi koloni suspensi bakteri. Kemudian kita inkubasi 16-18 jam, 35 derajat Celcius. Kemudian kita ukur zona hambatnya. Berapa sih zona hambatnya? Kalau misalnya zona hambatnya bakteri ciprofloxacin terhadap bakteri ini adalah 21 gitu misalnya ya. Nanti lihat di sini di buku ini. Ciprofloxacin, E. coli ciprofloxacin dia zona hambatnya 18. Kalau 18 berarti dia sensitif. Jadi semua di buku ini semua zona hambat itu kemudian kita bandingkan dengan buku CLSI ini. Di sini dalamnya ada tabel-tabel. Jadi nanti mudah tinggal
mengkonversi saja apakah dia positif, intermediate, atau resistan. Nah, tadi itu sudah untuk spesimen urin, jadi cara mengambil spesimen, cara transportasinya, kemudian bagaimana kulturnya, kemudian bagaimana interpretasinya. Jadi yang harus diingat sebelum saya jumping ke referral swab, yang harus kalian ingat adalah untuk midstream urin, maka hasil kultur urin yang dianggap signifikan sebagai penyebab adalah kalau bakteri yang ditemukan itu jumlah coliform unit atau CFU-nya adalah lebih besar dari sama dengan 10 pangkat 5. Jadi itu harus diingat ya, karena untuk dokter umum itu juga harus tahu bahwa kalau dia lebih besar sama dengan 10 pangkat 5 dari midstream urin, maka itu harus dianggap sebagai penyebab dari infeksi pada saluran kemih. Jadi harus diingat ya, keramatnya adalah 10 pangkat 5 ya, harus diingat. Ya, sekarang kita akan membahas tentang ureteral swab. Jadi bagaimana cara mengumpulkan ureteral swab, bagaimana cara transportasinya, dan nanti kultur dan juga interpretasinya. Ya, jadi kenapa sih kita harus mengambil ureteral swab? Pada kasus apa sih kita harus mengambil ureteral swab pada laki-laki? Itu biasanya kalau ada kecurigaan terjadinya uretritis pada laki-laki, baik itu adalah yang gonokokal atau yang disebabkan Neisseria gonorrhoeae maupun yang non gonokokal. Yang non gonokokal itu banyak penyebabnya ya. Salah satunya adalah chlamydia trachomatis. Nah, yang harus kalian persiapkan untuk pengambilan spesimen ureteral swab itu adalah tentunya sarung tangan. Kalau ureteral swab itu kalian yang ngambil ya. Pasiennya kayaknya nggak mungkin diambil. Nanti yang di swab yang lain lagi ya. Jadi harus pastikan kalian harus mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk ureteral swab. Jadi yang pertama sarung tangan steril, yang kedua adalah swab yang steril, baik itu dacron ataupun rayon. Nah, cuman yang harus kalian perhatikan sekali karena Neisseria gonorrhoeae ini adalah bakteri yang cerewet ya, fastidius, cerewet, jadi dia nggak bisa sembarangan itu untuk ngambil spesimennya. Jadi pakailah spesimen yang bukan pakailah swab yang bukan terbuat dari kalsium alginat. Karena kalau kalsium alginat itu dia toksik terhadap Neisseria gonorrhoeae. Alih-alih kalian dapat positif, taunya negatif semua. Ternyata padahal misalnya klinisnya sangat spesifik, ternyata kalian salah ngambilnya. Jadi yang harus digunakan adalah yang bukan terbuat dari kalsium alginat. Nah, kemudian yang perlu juga dipersiapkan adalah slide mikroskop, kemudian normal salin ya. Normal salin itu sama dengan 0,9% NaCl. Tapi yang steril ya, harus yang steril supaya kita nggak ragu sama hasilnya nanti isinya bakteri yang lain, taunya itu kontaminan. Jadi semua harus steril ya. Nah, kemudian glass marking atau apa namanya penanda slide, kemudian transport. Ini ya gambarnya, jadi supaya kebayang ya seperti apa yang harus kalian persiapkan. Nah, untuk spesimen collection terkait dengan swab uretra, yang harus diingat adalah ambillah 2 swab, karena satu akan kalian gunakan untuk mikroskopis atau direct mikroskopi. Biasanya yang kita lakukan adalah pewarnaan gram. Kemudian yang satu lagi adalah untuk kultur. Dan jangan lupa seperti halnya juga spesimen mikrobiologi yang lain, bahwa kalian harus mengisi lembar permintaan secara lengkap dan juga label. Saya rasa untuk pemeriksaan lab semua ya. Jadi pemeriksaan lab itu harus lengkap request form-nya atau lembar permintaannya dan juga labelnya juga harus jelas. Jadi jangan nanti kirim spesimen nggak ada labelnya. Jadi gimana caranya kita meregistrasi nanti itu milik siapa, gitu ya. Jadi harus lengkap. Jadi lengkap nama, umur atau nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Terus jangan suka salah ya, sering sekali yang terjadi adalah namanya ni siapa, Wayan, tapi jenis kelaminnya laki-laki. Gimana cara, yang mana yang harus kita percaya ya, namanya atau jenis kelaminnya? Ya kecuali memang dua-duanya ya.
nggak jelas maksudnya laki perempuannya. Jadi harus lengkap ya, ditulis tabelnya, kemudian request form-nya juga harus dibuat. Iya. Nah ini saya belum nemu ya gambar yang lebih lebih bagus ya. Jadi gambarnya masih yang ini, tapi mudah-mudahan bisa kebayang itu adalah, anatomi apa ya. Jadi, ingat pakai, sarung tangan steril, kemudian kalau di daerah, alat genital, di sekitar apa namanya, orificium uretranya itu ternyata sudah banyak eksudat, biasanya kalau pada gonore itu kadang-kadang paginya banyak ya dia menghasilkan eksudat ya. Nah pada waktu itu kalau misalnya banyak, di ini dulu, di apa namanya, di-remove atau dihilangkan dulu, dibersihkan dulu karena takutnya ada kontaminasi dari bakteri yang lain. Kemudian pas waktu netes, nah itu ditampung ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada discharge, maka bisa dilakukan masase ya, di apa namanya, dipijit. Nah, dipijit ya, dipijit dengan gentle ya, jangan dipijit keras-keras, kasihan pasiennya, nanti teriak-teriak lagi. Bukannya dapat spesimen, dapatnya ditabok ya. Jadi harus dengan gentle ngambilnya ya. Kemudian masukkan swabnya itu yang kecil ya, jangan yang besar. Apalagi kalau anak-anak bisa teriak dia ya. Jadi ambil swab, kemudian basahi dulu dengan apa namanya, steril salin ya, baru kemudian dimasukkan secara perlahan ke dalam ini apa namanya, uretra kira-kira 2-4 cm, dibiarkan 3-5 second ya, jangan 5 menit, 5 second ya, 3-5 second. Kalau 5 menit apa namanya, pasiennya bisa kabur nanti. Dan kemudian waktu menariknya pelan-pelan, jangan kayak nyabut apa gitu ya. Jadi pelan-pelan, kalau nanti pasiennya akan berteriak dia karena sakitnya. Itu kan daerah yang sangat-sangat sensitif. Jadi harus hati-hati. Even kalian laki-laki ya, laki-laki mestinya lebih paham. Kemudian setelah dicabut, baru kemudian yang mestinya digunakan untuk gram stain atau pewarnaan gram, kalian usapkan di objek gelas, sedangkan yang untuk kultur kalian langsung tanam ke media selektif atau media coklat agar. Nah, yang perlu juga diingat, kalau mengumpulkan spesimen swab uretra, pasiennya paling nggak 1 jam sebelumnya sudah berkemih, ya. Dan sama seperti spesimen yang lain, maka spesimen ini harus segera dibawa ke laboratorium mikrobiologi klinik. Jadi harus segera. Nah, khusus untuk gonore ini biasanya bakterinya ini akan mudah mati ya dalam perjalanan. Jadi kalau untuk Neisseria gonore akan lebih baik kalian kontak laboratorium mikrobiologi kliniknya untuk mendapatkan media sehingga bisa langsung di swab pada media atau kalian membawa media transport. Ya, untuk swab uretra ini bisa digunakan untuk membantu dalam hal diagnosis baik uretritis gonococcus maupun uretritis pneumococcal. Nah, kalau untuk dari pewarnaan gramnya, mitra swab, apabila kalian menemukan gram negatif di Prococcus intracellular, gram negatif itu ya, oh kalau ini kuliahnya tatap muka saya pasti tanya, gram negatif warnanya apa sih gitu saya. Ini karena nggak tatap muka langsung, jadi saya langsung jawab sendiri. Jadi gram negatif nanti merah warnanya ya, merah, kemudian di fokusnya fokusnya ada 2 ya, pasang-pasangan. Jadi kayak biji kopi, gitu ya. Jadi biji kopi berpasangan, kemudian dia adanya harus intraseluler ya. Intraseluler itu artinya di dalam sel, gitu ya. Kalau ketemu ini, kalian harus curiga itu adalah infeksi Neisseria gonorrhoeae. Ya, infeksi Neisseria gonorrhoeae. Tapi kalau misalnya kalian hanya ketemu WBC-nya saja, leukositnya saja tanpa adanya bakteri, kita pikirkan sebagai uretritis non-gonococcal. Penyebabnya banyak ya. Nah, kemudian itu dari gram. Kemudian kalau di kultur, nanti kita bisa menggunakan Thayer Martin. Media ini selektif untuk Neisseria gonorrhoeae dan dia membukannya dengan candle jar atau jar lilin ya. Kita di belakang lihat ya. Ini gambarnya. Nah, ini kalau misalnya tatap muka saya pasti tanya, yang mana bakterinya? Pasti saya tanya gitu.
Tapi ini karena nggak langsung, jadi saya jawab sendiri lagi ya. Jadi bakterinya adalah yang ini ya, yang kecil-kecil ya, bukan yang ini leukosit nih. Nah kalau saya tanya langsung pasti ini yang dibilang bakteri, bukan ini leukosit ya. Ini bakterinya lihat ini kan sitoplasmanya tuh. Jadi bakterinya ada di sitoplasmanya si leukosit. Nah ini kita anggap intraseluler ini juga ya. Rusak dia intinya ya. Jadi kalau ketemu kayak gini, seperti ini, nah ini adalah bakteri Diplococcus gram negatif intraseluler. Kita curiga ini adalah Neisseria gonorrhoeae. Terutama kalau pada laki-laki itu hampir tidak salah 70-80% ya, itu kita udah mengarah Neisseria gonorrhoeae infection. Ini dari gram, jadi ingat ya, fokus dua-dua berpasangan, kemudian berwarna merah, intraseluler, nah kita curiga itu adalah Neisseria gonorrhoeae. Nah kalau di Thayer Martin ini seperti ini gambarannya ya kolomnya. Biasanya ini kan diperbesar kali ya, biasanya kan kecil gitu ya, dia agak-agak berwarna keabuan kecil. Nah itu numbuhinnya di dalam, ini namanya candle jar ya, ini candle jar. Jadi kalau kalian ambil spesimen ureteral swab, nanti kalian tumbuhkan di media, kalian oleskan di media coklat agar atau Thayer Martin, kemudian nanti coklat agarnya atau Thayer Martinnya masuk ke dalam jar ini jar toples kerupuk itu loh ya. Nah, ini adalah toples kerupuk yang bahannya gelas. Ya, boleh pakai toples kerupuk asal dia sudah dibersihkan dengan alkohol. Nah, kemudian nanti masukkan lilinnya. Ini lilin ya, tahu ya. Setelah masukkan lilinnya, yang harus kalian lakukan adalah dijaga lilinnya supaya nggak mati. Oh, bukan ya, bukan gitu ya. Jadi lilinnya itu dinyalakan, kemudian nanti toplesnya ditutup ya. Kalau toplesnya ditutup, kan oksigennya akan berkurang sehingga dia mati ini lilinnya ya, harus mati ini. Kalau hidup ya bukan candle jar namanya ya. Dia mati, nanti otomatis di dalamnya ini akan terbentuk suasana CO2 yang sekitar 3%. Nah itu bagus untuk pertumbuhan si Neisseria ya. Nah ini juga salah satu cara untuk mendeteksi Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia traumatis secara simultan. Kita deteksi genomnya dengan menggunakan polymerase chain reaction atau PCR ya. Dengan PCR kita deteksi genomnya, genom bakterinya ada atau tidak. Kalau ada positif, di gambaran ini ya, kalau misalnya dia positif, maka orang itu terinfeksi Neisseria gonorrhoeae. Kalau ini secara simultan kita periksa Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia traumatis. Jadi kalau dua-duanya dia positif, berarti dia terinfeksi oleh dua bakteri itu. Tapi kalau salah satu dia terinfeksi. Nah, ini dengan metode deteksinya adalah dengan molekuler, jadi polymerase chain reaction. Jadi kita bisa tahu adanya infeksi atau tidak dari deteksi genomnya. Nah, ini kebetulan hasil pekerjaan beberapa puluh tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu ya. Itu ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya lebih kurangnya karena mudah-mudahan bisa diterima ya apa yang saya sampaikan. Nanti selebihnya silakan dibaca-baca lagi referensi dan juga silakan menjawab lintas dan juga self assessment yang sudah diberikan sesuai dengan arahan dari pengelola blog ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti kuliah ini. Oke, sebelum saya akhiri, apakah saya tanya dulu, Budi mana Budi? Bud? Ya, Dok. Ada yang ingin ditanyakan atau klarifikasi dari Budi? Enggak, Dok. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya semua. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kalau kita bisa langsung lebih enak kali ya, bisa canda-canda dikit kuliahnya. Tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya tetap semangat di tengah pandemi COVID dan jaga kesehatan buat semua ya. Oke ya, saya akhiri ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses dan bisa menyelesaikan blog dengan baik. Jaga kesehatan semua ya. Ya, sampai jumpa.